Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang limit. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu limit. Nah, tapi apa sih pengertian dari limit? Pengertian dari limit itu adalah cara menentukan suatu nilai dengan mendekatinya dari kanan maupun kiri. Jadi, limit itu adalah cara menentukan suatu nilai dengan mendekatinya dari kanan maupun dari kiri. Maksudnya apa? Misal, kita mempunyai suatu garis bilangan, di mana kita ingin mencari nih nilai di sini. Metode limit itu metode pendekatan. Maksudnya kita mendekati nilai tersebut sampai sedekat mungkin dari arah kanan atau dari bilangan yang lebih besar daripada nilai aslinya. Lalu, kita juga mendekatinya dari sebelah kirinya atau dari bilangan yang lebih kecil daripada bilangan aslinya. Contohnya, misalkan kita ingin mencari limit x mendekati 2 dari x plus 1. Maksud dari tulisan ini adalah, gimana kalau misalkan x itu mendekati 2? Maka kalau x mendekati 2, berarti x plus 1 sama dengan berapa? Salah satu caranya adalah kita dengan membuat tabel. Misalkan ini x, ini x plus 1 di sebelahnya. X plus 1. Terus kita buat 1, berarti ini 2, 1,5, 2,5. 1,9, 2,9, 1,99, 2,99. Terus. Nah, lalu kita juga lihat dari arah setelahnya atau dari 3. Misalkan 3 itu 4. Kalau 2,5 itu 3,5. Lalu 2,1 itu 3,1. 2,001 itu 2 atau 3,01. Terus. Nah, titik tengahnya itu 3. Titik tengahnya adalah 2, di mana ini adalah 3, ya kan? Karena dari arah 1 dan dari arah 3 atau dari arah kiri dan dari kanan itu semuanya mendekati ke satu nilai, yaitu 3. Nah, ini adalah limit. Berbeda dengan kita memasukkan satu nilainya. Misalkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Metode ini berbeda. Ini limit berbeda dengan ini. Sehingga kita tidak selalu bisa untuk memasukkan nilainya. Baik. Nah, salah satu caranya untuk metode limit itu adalah substitusi. Oke, seperti yang saya bilang, limit itu berbeda dengan memasukkan nilainya secara langsung. Oke? Tetapi salah satu metode untuk mengetahui nilai limitnya itu adalah dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi itu dengan memasukkan atau mengganti nilai x menjadi nilainya, nilai yang kita carinya. Misalkan limit x sama dengan atau x mendekati 1 dari 2x plus 2. Kalau misalkan kita menggunakan metode tadi, kita tuh harus mencari sesuatu kan. Jadi 0, 0,5, 0,9, 0,99 dan lain-lain. Terus kita juga mencari dari 2, 1,5, 1,0, 1,1, 1,01 dan lain-lain. Ini kan membutuhkan waktu lama. Sehingga salah satu metodenya atau salah satu caranya adalah dengan kita memasukkan nilai 1 langsung ke x. Berarti menjadi 2 dikali 1 ditambah 2. Atau
2 tambah 2 sama dengan 4. Ini adalah metode substitusi. Misalkan contoh lainnya, limit X mendekati 4, terus X kuadrat min 2, ya kan? Lalu kita coba nih masukin 4, jadi 4 kuadrat dikurang 2, lalu 4 kuadrat kan 16 dikurang 2 menjadi 14. Maka nilai limitnya dari ini itu adalah 14. Oke. Tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa fungsi yang kita tidak bisa langsung masukkan, ya kan? Contohnya misalkan yang lebih advance sedikit ini. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Saat kita masukkan, berarti kan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Atau 0 per 0. Nah, nilai 0 per 0 ini, itu kita tidak tahu berapa. Atau bahasa lainnya, itu tidak terdefinisi. Nah, tidak tentu. Karena setiap bilangan apapun dikalikan 0 kan sama dengan 0 gitu. Jadi 0 per 0 itu bisa setiap bilangan yang ada. Oke? Nah, karena itu terdapat satu metode lain atau cara lain untuk menyelesaikan satu limit. Nah, metode tersebut terdapat 3. Pertama, pemfaktoran. Jadi metode pemfaktoran itu bagaimana sih? Metode pemfaktoran itu biasa digunakan untuk suatu limit yang tanda-tandanya itu memiliki pangkat. Sehingga pangkat tersebut bisa difaktorkan. Nah, contohnya misalkan soal tadi, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Ingat, atau bisa diingat-ingat kembali, bahwa ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Sehingga X kuadrat per 4-nya itu kan bisa menjadi X min 2 kali X plus 2. Nah, A kuadrat min B kuadrat kan bisa jadi A min B A plus B, ya. Sama saja seperti ini. Lalu dibagi X min 2. Dan jangan lupa untuk meletakkan limitnya. Nah, kan ini dari pengurangan menjadi perkalian ini. Lalu bisa kita lihat bahwa ini bentuknya sama seperti ini. Berarti bisa kita coret kan menjadi 1. Sehingga limit X mendekati 2 dari X plus 2. Atau kita substitusikan lagi menjadi 2 plus 2 sama dengan 4. Oke. Ingat, kenapa ini tidak langsung dimasukkan saja? Dikarenakan saat dimasukkan, itu akan menjadi 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, sementara saat kita faktorkan, lalu kita substitusikan, itu menjadi X plus 2 atau menjadi 4. Nah, ini adalah metode pemfaktoran. Iya, ini adalah metode pemfaktoran yang sedikit banyak bisa menyelesaikan limit. Contoh lainnya mungkin teman-teman bisa lihat di berbagai sumber, ya. Tapi ini adalah contoh simpelnya. Atau mungkin pemfaktoran lainnya, misalkan limit X mendekati 1
Jadi misalkan limit X mendekati 2 dari X pangkat 4 min 4X kuadrat per X kuadrat plus X min 6. Jika kita masukkan, itu menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 6. Menjadi 16 per 16 per 6 min 6 sama dengan 0 per 0. Ini adalah bentuk tidak tentu kan. Nah, misalkan kita faktorkan. Tadi limit X mendekati 2 dari X pangkat 4 min 4X kuadrat per X kuadrat plus X min 6. Bentuk ini itu bisa kita faktorkan kan. Misalkan kita keluarkan X-nya dulu. X kuadrat dikali X kuadrat min 4. Lalu X kuadrat plus X min 6. Lalu X kuadrat min 4 ini bisa kita faktorkan lagi menjadi X kuadrat dikali X min 2 dikali X plus 2. Dan yang di bawahnya itu bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 2. Nah, bentuk ini dan ini kan sama, berarti bisa dibagi kan? Maka menjadi X kuadrat kali X plus 2 dibagi X plus 3. Lalu kita masukkan saja 2 kuadrat dikali 2 plus 2 per 2 plus 3. Jadi 4 dikali 4 per 5 atau 16 per 5. Nah, ini adalah pemfaktoran. Terus, misalkan kita ketemu yang akar limit X mendekati 7 dari 2 min akar X min 3 dibagi X kuadrat min 49. Kalau misalkan kita faktorkan di bawah, itu kan bisa menjadi X min 7 dikali X plus 7. Tapi kan ini itu tidak bisa difaktorkan atau enggak sangat sulit untuk difaktorkan. Ya kan? Nah, karena itu terdapat juga cara untuk menyelesaikan limit selain pemfaktoran. Cara berikutnya adalah kali silang. Jadi, kali silang itu adalah cara menyelesaikan limit dengan mengalikan bagian atas dan bawah, atau biasanya di pembagian bagian atas dan di bagian bawah itu dengan suatu pembilang dan penyebut, atau bisa kita tulis fx saja, agar akar dari limitnya hilang. Jadi ini cara untuk menyelesaikan limit dengan cara mengalihkan satu, tetapi satunya tuh bentuk fungsi pembagian gitu. Kan kalau fx per fs kan kalau di itu jadi satu. Tapi karena kali satu itu ada hal yang boleh sehingga tidak mengubah limitnya, maka ini tuh boleh. Tujuannya agar akar di dalam limit awalnya tuh hilang. Misalkan ini kita tulis gx saja deh. Ini hx. Nah, kita harus membuat gx ataupun hx-nya tuh akarnya tuh hilang. Ataupun kalau akarnya tidak hilang, itu bisa difaktorkan. Seperti itu. Misalkan tadi contoh sebelumnya. Limit X mendekati 7 dari 2 min akar X min 3 per X kuadrat min 49. Terdapat akar kan? Gimana caranya akarnya hilang? Jadi caranya adalah dengan mengalihkan sama seperti ini, tetapi yang beda adalah tanda negatif menjadi positif.
agar sifat A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat itu terjadi. Kenapa harus A kuadrat min B kuadrat? Karena dikuadratkan sehingga faktornya atau akarnya itu hilang. Oke, lalu kita pindahkan sebentar. Nah, lalu dikalikan 2 plus akar X min 3 bagi 2 plus akar X min 3. Lalu karena ini sama, ini kan sama aja kali 1, berarti tidak mengubah fungsi awalnya atau limit awalnya. Karena kan kali 1 aja gitu. Apapun kali 1 ya tetap sama hasilnya. Nah, ini berarti menjadi 4 min X min 3 dibagi X kuadrat min 49 dikali 2 plus akar X min 3. Nah, lalu ini bisa kita ubah lagi menjadi 4 min X plus 3 dibagi, kita faktorkan lagi, X min 7 X plus 7 dikali 2 plus akar X min 3. Nah, ini jika kita selesaikan atasnya, itu kan menjadi 7 min X dibagi X min 7 dikali X plus 7 dikali 2 plus akar X min 3. Nah, ini itu kan mirip ya, tinggal dikalikan min 1 ya kan. Berarti ini sama aja kalau kita keluarkan min 1-nya, itu menjadi 1 atau min 1 dikali X min 7. Berarti ini bisa dicoret. Lalu hasilnya adalah min 1 dibagi X plus 7 dikali 2 plus akar X min 3. Atau jawabannya adalah min 1 per 56. Nah, 56 dapat dari mana? Itu kita masukkan jadi 7 plus 7 dikalikan 2 plus 7 min 3. Diakarkan. Terus hasilnya dikalikan hasilnya min 1 per 56. Ini adalah kali silang. Nah, di kali silang ini terdapat beberapa hal yang mungkin akan sangat membantu. Misalkan akar X kurang akar Y dikalikan akar X plus akar Y itu menjadi X min Y. Seperti biasa, A min B kali A plus B ya. Terus misalkan akar 3 dari X dikurang akar 3 dari Y dikalikan akar 3 dari X kuadrat plus akar 3 dari XY ditambah akar 3 dari Y kuadrat itu menjadi X min Y. Lalu ada juga seperti ini, akar 3 dari X ditambah akar 3 dari Y dikalikan akar 3 dari X kuadrat dikurang akar 3 dari XY ditambah akar 3 dari Y kuadrat itu sama dengan X plus Y. Lalu yang terakhir, akar 4 dari X min akar 4 dari Y dikalikan akar 4 dari X tambah akar 4 dari Y dikalikan akar X tambah akar Y itu menjadi X min Y. Sebenarnya bentuk-bentuk ini tuh sebenarnya berasal dari X min Y aja, tapi dipecah-pecah. Jadi dari akar 2 terus akar 2 kan, akar 2 ini kan bisa dipecah jadi akar 4 gitu kan. Karena kan setengahnya, pangkatnya setengahnya dari setengah kan 1/4. Seperti itu. Dan terakhir itu adalah cara L'Hopital. Nah, cara L'Hopital ini mungkin bisa dibilang cara cepat lah. Karena L'Hopital ini menyelesaikan limit dengan sangat cepat gitu.
Maksudnya dengan sangat cepat itu bagaimana? Jadi seperti ini. Sebenarnya L'Hopital itu awalnya dari sini. Misalkan ada limit X mendekati A, ya kan? Dari f X per Gx. Nah, ini itu jika kita tidak mengetahui pemfaktorannya, atau kita hasil kali nggak bisa, terus kita substitusikan juga nggak bisa, maka ini tuh bisa kita turunkan atas dan bawahnya menjadi limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X. Nah, selanjutnya itu akan jadi F aksen A per F atau G aksen A. Maksudnya ini apa? Jadi L'Hopital itu adalah dengan menurunkan bagian atas lalu menurunkan bagian bawah. Nah, hasil turunannya itu yang atas dan di bawahnya diturunkan itu pasti sama dengan hasil limitnya. Lalu setelah kita turunkan, kalau misalnya kita masukkan ada jawabannya dan bukan 0 per 0 dan bentuk tidak tentu, maka berarti jawabannya adalah itu. Tapi kalau misalkan kita sudah turunkan tapi belum ada jawabannya atau bentuk tidak tentu, maka kita bisa turunkan lagi. Kita turunkan sampai ada jawabannya. Oke? Seperti itu. Nah, L'Hopital ini memiliki syarat. Nah, syaratnya adalah jika substitusikan itu menjadi 0 per 0. Jadi L'Hopital bisa digunakan jika hasilnya itu adalah 0 per 0. Kalau misalkan ada hasilnya tidak perlu dia L'Hopitalkan, karena itulah hasil limitnya. Tapi kalau misalkan 0 per 0, ini yang menjadi masalah kan, karena 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, jadi dia L'Hopitalkan atau enggak diturunkan di atas dan di bawahnya diturunkan, lalu kita masukkan kalau ada itu adalah jawabannya. Kalau tidak ada, kita turunkan lagi. Seperti itu. Misalkan contoh limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min 2X min 8 per X kuadrat plus X min 2. Nah, pertama ini kan nggak ada akar ya. Lalu kalau kita faktorkan ini nggak bisa gitu kan. Kayak faktor dari X kuadrat plus X min 2 itu apa ya gitu kan. Nah, karena itu L'Hopital di sini ada membantu, tetapi kita harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya ada 0 per 0. Misalkan kita masukkan, berarti kan 2 kuadrat atau min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2 dikurang 8 dibagi min 2 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 2. Ini kan menjadi 4, jadi min 4 tambah 4 min 8 per, ini jadi 4 dikurang 2 dikurang 2 atau 0 per 0. Nah, berarti memenuhi syarat kan? Nah, karena memenuhi syarat, berarti kita bisa pakai L'Hopital. Nah, L'Hopital berarti kan langsung kita turunkan saja. Berarti 2X min 2 per 2X plus 1. Nah, lalu kita masukin saja min 2-nya. Berarti min 2 dikali 2 dikurang 2 per 2 dikali min 2 plus 1. Atau ini adalah min 4 min 2 per, ini adalah min 4 plus 1. Jadi ini adalah min 6, ini adalah min 3, atau jawabannya 2. Berarti kita sudah menemukan jawabannya, yang itu adalah 2. Nah, bisa dibilang ini adalah cara yang cepat banget ya kan. Cara yang cepat karena tinggal kita turunkan terus kita dapat jawabannya. Tetapi bisa diingat lagi bahwa syarat ini harus terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya adalah misalkan limit bentuk tata ringgah per tata ringgah. Jadi di limit itu kita bisa mendekati tata ringgah. Maksudnya apa? Maksudnya mendekati tata ringgah itu adalah dia tuh membesar tanpa batas gitu. Jadi di limit itu bisa
melakukan pendekatan menuju tak terhingga, atau dia itu terus bertambah tanpa batas. Misalkan gini, ada limit X mendekati tak terhingga, ya kan? Dari X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus X kuadrat per X pangkat 4 tambah 3X. Nah, lalu ini gimana ya caranya ya? Nah, caranya itu adalah kita cari pangkat terbesar di atas dan kita cari pangkat terbesar di bawah. Misalkan pangkat terbesar dan di atas dan di bawah kan sama-sama 4. Berarti kita lihat konstantanya. Oh, ini konstantanya 1. Berarti ini konstantanya 1. Oh, berarti caranya adalah 1 per 1 menjadi berarti 1. Tapi kalau misalkan ini 5 gitu kan, dan ini 7. Jadi 7x pangkat 4 tambah ini, lalu dibagi 5x pangkat 4 tambah 3x. Nah, terus kita lihat lagi, ini kan 4, ini 4 juga. Berarti pangkat tertingganya adalah 4. Nah, berarti ini jawabannya adalah 7 per 5. Atau konstanta dari 4, terus konstanta dari atas dan konstanta dari bawah. Nah, beda cerita kalau misalkan limit X mendekati tak terhingga X pangkat 4 atau misalkan 5X pangkat 4 tambah X pangkat 2 per 3X pangkat 3 ditambah X gitu. Nah, kan pangkat tertinggi kan 4 di atas dan pangkat tertinggi yang di bawah kan 3. Nah, karena pangkat tertinggi yang di atas itu lebih besar, maka ini jawabannya tak terhingga. Nah, lalu misalkan limit X mendekati tak terhingga. Dari kita balik aja deh, 3x pangkat 3 plus x per 5x pangkat 4 plus x kuadrat. Nah, bentuk ini itu kebalikannya kan, dimana pangkat tertingginya itu yang ada di bawah. Maka ini jawabannya 1 per tak terhingga atau 0. Karena kan 1 dibagi satu bilangan atau suatu hal yang besar banget, itu kan makin mengecil satunya. Kayak 1 dibagi 2 kan pasti lebih besar daripada 1 dibagi 3. Kan 1 dibagi 10 kan lebih besar daripada 1 dibagi 100. Dan lebih dari 100 kan makin mengecil akan menjadi 0, akan mendekati 0, seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Misalkan ada limit X mendekati tak terhingga. Dan ini bentuknya adalah A0 X pangkat M plus A1 X pangkat M min 1 tambah sampai A pangkat M dibagi B0 X pangkat N tambah B1 kali X pangkat N min 1 tambah ini sampai B pangkat N. Maksudnya ini apa? A dan B itu ada konstanta. Oke? Dan M dan N ini adalah pangkat tertingginya. Nah, kita terdapat 3 skenario. Misalkan M sama dengan N, maka nilai limitnya itu adalah konstanta yang atas dibagi konstanta yang bawah. Tapi, kalau misalkan M kurang dari N atau konstanta yang pangkat yang di bawah lebih besar, maka ini pasti jawabannya adalah 0. Dan kalau misalkan kebalik, pangkat atas yang lebih tinggi daripada pangkat bawah, maka ini jawabannya tak terhingga. Dan ini adalah bentuk tak terhingga per tak terhingga. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk sebentar. Kita potong dulu. Kita melihat bentuk tak tentu lainnya, yaitu tak terhingga min tak terhingga. Nah, kenapa bentuk tak terhingga min tak terhingga itu tidak tentu juga? Dikarenakan kita tidak tahu mana tak terhingga yang lebih besar gitu. Karena tak terhingga itu bukan suatu nilai, melainkan dia itu menyatakan ini adalah suatu hal yang membesar tanpa batas. Nah, karena kita tidak tahu mana lebih besar, kalau dikurangkan
Kita nggak tahu selisihnya berapa, bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja tak terhingga juga, bisa aja 0 gitu. Dan makanya ini disebut bilangan atau bentuk tidak tentu. Nah, biasanya bentuk tak terhingga min tak terhingga ini itu dalam bentuk akar. Contohnya misalkan ini. Limit x mendekati tak terhingga dari akar ax plus b ditambah p dikurang px plus q. Nah, bentuk ini itu memiliki 3 skenario atau 3 hasil juga. Yaitu jika a sama dengan p, maka jawabannya ini pasti 0. Itu sama. Lalu jika a lebih besar daripada p, maka ini jawabannya tak terhingga. Dan jika a kurang dari p, maka ini min tak terhingga. Ini adalah bentuk akar di mana x-nya itu adalah pangkat 1. Nah, selanjutnya ada pangkat 2. Di mana akar dari ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar dari px kuadrat plus qx plus r. Sama seperti bentuk di atas, ini memiliki 3 skenario. Jika a sama dengan p, maka nilai limitnya itu adalah rumus b min q per 2 akar a, di mana p-nya adalah b-nya adalah ini dan q-nya adalah ini. Oke. Lalu jika a lebih besar daripada p, kembali lagi sama seperti ini menjadi tak terhingga, dan jika a kurang dari p itu menjadi min tak terhingga. Seperti itu. Nah, terdapat bentuk umum, misalkan ada limit x menuju tak terhingga dari akar pangkat n a0 x pangkat n plus a1 x pangkat n minus 1 terus sampai a pangkat n sampai an dikurang akar dari n a pangkat 0 x pangkat n plus b1 x pangkat n minus 1 tambah terus sampai b pangkat n bn. Nah, bisa diingat bahwa depannya ini sama, tapi pada saat setelahnya ini beda. Oke, maka ini menggunakan rumus A1 min B1 per N dikali akar pangkat N dari A0 N min 1 atau A0 pangkat N min 1. Ini adalah bentuk umumnya. Karena kan tadi awalnya kita melihat ini kan masih pangkat 1. Ini ini adalah akar 2 gitu. Terus kalau ini x kuadrat, terus ini akar 2 juga kan. Bagaimana jika pangkat 3 tapi akar 3, pangkat 4 akar 4 gitu. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah rumusnya. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu bentuk yang cukup unik di limit, yaitu bentuk 0 pangkat tak terhingga. Atau 1 pangkat tak terhingga lah. Nah, bentuk ini sangat unik dikarenakan di limit ini, kalau misalnya 1 pangkat tak terhingga kan, kalau misalnya kita secara logika, ini kan hasilnya 1 ya, karena 1 pangkat apapun, itu hasilnya 1. Tapi dalam limit, ada 1 pangkat tak terhingga tuh hasilnya beda, bukan 1. Nah, karena keunikan ini, limit x mendekati tak terhingga dari 1 plus 1 per x pangkat x itu sama dengan e. E itu adalah bilangan irasional yang menggambarkan perubahan secara instan.
Maksudnya apa? Bentuk ini itu adalah E. Oke. Lalu, misalkan kita buat limit X mendekati 0 dari 1 plus, karena ini 0 kan, misalkan gini, misalkan ini X mendekati tata ringga, terus kita buat tata ringga itu kan biasanya 1/0, ya kan? Berarti saat X mendekati tata ringga, kita buat jadi 1/0, berarti kan ini menjadi X mendekati 0, atau X dikali 1/X, maka ini jawabannya juga E. Oke, saya ulangi lagi. Ini kan limit X mendekati tata ringga. Misalkan kita tahu bahwa U sama dengan 1/X, ya kan? Lalu kita buat limit U mendekati, karena kita tahu bahwa U itu 1/X, dan misalkan kita letakkan X menjadi tata ringga kan, tata ringga kan 0, berarti U mendekati 0. Nah, 1/X itu adalah U, 1 plus U dikali, dan X itu adalah 1/U. Maka jawabannya ini adalah sama E juga. Bisa dilihat bahwa U mendekati 0 dari fungsi 1 plus U ditambah 1/U. Nah, misalkan kita tidak menggunakan limit, ya kan? Kita langsung masukkan saja. Itu menjadi 1 plus 1 per tata ringga kan 0 dipangkatkan tata ringga. Atau kalau di bawahnya juga 1 plus 0 dipangkat 1/0 kan mendekati tata ringga atau membesar tanpa batas. Berarti ini sama dengan 1 pangkat tata ringga. Nah, tapi kita misalkan misalkan. Bagaimana jika misalkan limit X mendekati tata ringga dari 1 min 1/X pangkat min X? Bentuk ini itu juga sama dengan E. Sebagaimana limit U mendekati 0 dari 1 min U pangkat min 1/U. Ini juga sama dengan E. 4 bentuk ini harus diingat karena ini adalah hal unik dari limit, dikarenakan secara intuitif kita mendapat 1 pangkat tata ringga itu adalah 1 kan, karena 1 pangkat apapun hasilnya 1. Tapi karena ini limit, yaitu pendekatan, 1 pangkat tata ringga pun belum tentu 1 gitu. Selanjutnya yaitu limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini sebenarnya hanya memiliki 1 rumus, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Oke? Kenapa 1? Dikarenakan saat kita buat ini jadi sin 0/0, ini kan 0/0, maka ini kan tidak tentu. Lalu, seperti yang cara diunggah tadi, kita menggunakan L'Hopital, di mana ini limit ini menjadi limit X mendekati 0 dari turunan dari sini adalah cos per X-nya diturunkan jadi 1. Maka cos 0 adalah 1. Nah, selanjutnya limit X mendekati 0 dari misalkan tan X per X. Bisa kita ingat kembali bahwa tan X itu adalah sin X per cos X. Sehingga kita bisa buat limit X mendekati 0 dari sin X per cos X dikali 1 per X. Kita ubah, kita pindahkan karena boleh saja kan perkalian. Berarti limit X mendekati 0 dari sin X per X
dikali cos X. Maka karena kita tahu bahwa ini hasilnya 1 dan ini hasilnya cos 0 adalah 1, maka ini 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Oke, ini adalah materi limit. Nah, kalau misalnya kita kembali ke E, ini adalah satu hal yang mungkin baru ya bagi teman-teman sekalian, tetapi jika teman-teman mencobanya gitu di kalkulator, misalkan teman-teman buat ini misalkan 1 plus X-nya jadi 100 terus pangkat 100 gitu, terus X-nya 1000 pangkat 1000, hasilnya nanti mendekati 2,71. Nanti ada itu, dan itu adalah bilangan E. Seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke latihan soal saja. Nah, terdapat 7 latihan soal, tapi kita mungkin satu 3 sama 7 aja deh ya. Oke, pertama 1. Jadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus X plus 2 per X kuadrat plus 3X. Nah, kalau misalnya kita masukkan secara langsung kan ini adalah 3. Berarti kan 3 kuadrat atau 9 ditambah 3 plus 2 per 9. 3 kuadrat 9 ditambah 3 kali 3 itu 9. Berarti ini 14 per 18. Selesai. Kita tidak perlu pakai L'Hopital, tidak perlu pakai pemfaktoran, tidak perlu pakai apapun. Lalu, misalkan nomor 3, yaitu limit X mendekati 0 dari X kurang akar 2X plus 3 per 9 min X kuadrat. Nah, ada akar nih. Berarti caranya adalah dengan kali sekawan kan? Berarti dikali X plus akar 2X plus 3 dibagi X tambah akar 2X plus 3. Ini kan menjadi X kuadrat min 2X plus 3 per, mungkin bisa langsung kita pecah saja, berarti 3 plus X dikali 3 min X dikali X plus akar 2X plus 3. Ini menjadi X bentuk ini itu kan bisa menjadi X kuadrat min 2X min 3 per 3 plus X kali 3 min X dikali X plus akar 2X plus 3. Nah, X kuadrat min 2X min 3 bisa kita pecah menjadi X plus 1 dikali X min 3. Jadi ini X plus 3 kita sama aja karena itu, terus 3 min X dikali X plus akar 2X plus 3. Oke, kita lanjutkan sebelahnya ya. Lalu tadi kita kembali ke X mendekati 0. Terus bentuk ini. Berarti X plus 1 kali X min 3 per X plus 3 dikali 3 min X dikali X plus akar dari 2X plus 3. Nah, ini itu kan bisa ini bisa dikeluarkan kan min satunya kan, berarti ini jika dibagi menjadi min 1. Nah, lalu X plus 1 per X plus 3 dikalikan X plus akar 2X plus 3 dikali min 1. Jika kita masukkan, ini kan menjadi 1 per 3 dikali
0 plus akar 2 kali 0 plus 3 kali min 1. Atau menjadi 1 per 3 akar 3 dikali min 1. Menjadi min 1 per 3 akar 3. Nah, bentuk ini itu bisa kita kalikan akar 3 per akar 3. Akar menjadi min akar 3 per 9. Inilah jawabannya. Oke, lalu yang terakhir. Mungkin nomor 6 aja deh. Karena kan dia itu tak terhingga. Oke, sekarang nomor 6. Limit X mendekati tak terhingga dari akar dari 9x kuadrat min 6x min 3x min 1. Nah, lalu min 9, min 6, terus min 3, min 1. Oke. Jika kita keluarkan minnya, atau kita faktorkan minnya, itu kan menjadi akar dari 9x kuadrat min 6x min 3x plus 1, ya kan? Dan 3x plus 1 itu sama aja seperti akar dari 3x plus 1 dikuadratkan, atau menjadi akar dari 9x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, berarti ini adalah akar dari 9x kuadrat min 6x dikurang akar dari 9x kuadrat plus 6x plus 1. Lalu kita karena ini sama, bentuknya sama, berarti kita tinggal menggunakan B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya adalah 6, atau adalah min 6. Lalu Q-nya itu adalah 6. Berarti min 6 dikurangi 6 per 2 akar A. A itu 9, berarti akar 9. Berarti min 12 dibagi 2 dikali 3. Atau min 12 dibagi 6 menjadi min 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya tutup.